Assalamualaikum. Kisah kali ini kisah seorang laki-laki yang minum khamr atau minuman keras sehingga tidak dapat menahan diri dari melakukan seluruh dosa besar. Dari Ibnu Umar bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan sejumlah orang dan para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk setelah wafat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menyebutkan dosa yang paling besar. Namun mereka tidak punya pengetahuan tentang hal itu. Lalu aku diutus kepada Abdullah bin Amr untuk menanyakan perkara tersebut. Maka beliau memberitahuku bahwa dosa yang paling besar adalah minum khamr atau minuman keras. Kemudian aku kembali kepada mereka dan memberitahukan kepada mereka. Mereka pun mengingkarinya. Kemudian mereka bergegas menuju Abdullah bin Amr. Maka ia memberitahukan kepada mereka bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang raja dari Bani Israel menahan seorang laki-laki, lalu menyuruhnya memilih antara meminum khamr, membunuh anak kecil, atau makan daging babi, atau mereka akan membunuhnya jika ia enggan memilih salah satu di antaranya. Maka ia memilih untuk meminum khamr. Tatkala ia meminum khamr, maka ia tidak dapat menahan diri dari melakukan apa yang mereka inginkan darinya. Hadis riwayat At-Tabrani, Kitab Al-Awsah. Kisah lain tentang laki-laki yang meminum khamr juga diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Baihaqi. Disebutkan bahwa pelakunya adalah seorang wanita yang memperdaya seorang ahli ibadah. Dalam riwayat An-Nasai, laki-laki tersebut diminta memilih antara meminum khamr, membunuh, dan zina. Sementara dalam riwayat Al-Baihaqi terdapat tambahan sujud kepada salib atau merusak kitab yang ada di sana. Dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan, maka laki-laki tersebut memilih untuk minum khamr karena ia tidak melihat dari semua pilihan tawaran tersebut yang lebih ringan daripada hanya meminum khamr. Tatkala ia meminum khamr, maka ia tidak dapat menahan diri dari melakukan apa yang mereka inginkan darinya. Maka ia sujud kepada salib, membunuh, berzina, dan merusak kitab. Kedua versi riwayat ini dapat digabungkan dengan kemungkinan peristiwa serupa ini terjadi lebih dari satu kali. Hikmah dari kisah ini antara lain, pertama, ketika tidak mengetahui sesuatu hal, maka para sahabat berakhlak seperti petunjuk Al-Quran, yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 43. Oleh karena itu, mereka tidak memberi jawaban apapun hingga mereka menanyakannya. Yang kedua, Islam sangat menghargai akal dan mengharamkan khamr demi menjaga akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-34. Maka kita dapat pahami bahwa nikmat akal menempati posisi puncak di antara apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, ketahuilah bahwa setiap keutamaan itu ada dasarnya, dan setiap adab itu ada sumbernya. Dan dasar keutamaan dan sumber daripada adab itu adalah akal. Allah menjadikan akal sebagai asas dalam agama dan pilar dalam dunia. Allah menetapkan kewajiban syariat berdasarkan kesempurnaan akal dan menjadikan dunia teratur dengan hukum-hukum akal pula. Ibrahim bin Hasan berkata, anugerah Allah paling utama bagi seseorang adalah akalnya. Tidak ada sesuatu pun yang setara atau mendekatinya. Jika Allah menyempurnakan akal bagi seseorang, maka telah sempurnalah akhlak dan tujuannya.
Kisah ini menjelaskan bahayanya hilangnya akal kesadaran manusia sebagai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena meminum khamar. Hikmah yang ketiga, bahwa kisah ini juga sebagai dalil bahwa dosa itu ada yang besar dan ada yang kecil. Ada pula yang tidak hanya sekedar berdosa saja, namun menular kepada dosa lainnya. Seperti minum khamar, besarnya dosa tergantung pada besarnya efek dari perbuatan dosa tersebut. Wallahu alam bisawab, sekian kisah kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.